Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Wonosari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, yaitu di SD Negeri 1 Wonosari, untuk berdiskusi tentang aksi nyata modul 1.4, penyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya yang beriman dan mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu telah mau meluangkan waktunya untuk mendukung kegiatan saya dalam melakukan aksi nyata modul 1.4, dan saya mengucapkan permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya karena selalu mengganggu waktu Bapak Ibu untuk saya libatkan dalam menyelesaikan tugas saya sebagai CGP angkatan 11 ini. Dan saya mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu, dan saya di sini sama-sama belajar. Jadi nanti kita berdiskusi tentang disiplin positif. Langsung saja ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Ayo bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta untuk terciptanya profil pelajar Pancasila dan kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, di sini ada, yuk senyum selama 30 detik saja agar kita merasa senang dan bahagia untuk melakukan sesuatu, dan semoga dapat memberi manfaat bagi anak didik kita. Hari ini kita akan membahas agenda kita hari ini, yaitu konsep utama modul budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang kelima, kebutuhan manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu dari 8 konsep utama modul budaya positif ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan diri dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat 6 dimensi profil belajar Pancasila? Kita bisa menyanyikannya bersama gerakannya? Kita mulai ya, sudah aja ya. Ya, lebih semangat lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan roba, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi masih ingat semuanya tentang profil belajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Apa arti disiplin? Tentunya disiplin tidak asing bagi kita ya, karena sering kita tanamkan kepada anak-anak untuk hidup disiplin. Apa Bapak Ibu kira disiplin itu apa? Tepat waktu, Tepat waktu, sesuai aturan, sesuai aturan, ya, baik. Tepat waktu, sesuai aturan. Mungkin ada lagi, apa itu disiplin?
Disiplin biasanya anak-anak ini punya seperti peraturan. Jadi tepat waktu, betul seperti yang dikatakan Bu Rahayu tadi, taat aturan. Coba kita lihat. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif di sini merupakan penerapan disiplin yang harus kita ajarkan kepada anak-anak, di mana disiplin positif ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa saja, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai baik, nilai-nilai positif yang biasa kita tanamkan kepada anak-anak. Bertanggung jawab, mandiri, apa lagi? Patuh, gotong royong, patuh. Banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan. Apa lagi? Kira-kira? Beradab, sopan santun, ya, sopan santun. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Dan kita sebagai seorang pendidik wajib menanamkan kepada anak didik kita agar nantinya mereka tidak terpengaruh oleh budaya negatif. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin sini bisa diartikan sebagai alat kontrol untuk anak didik kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya saja mereka datang ke sekolah tepat waktu, itu adalah contoh disiplin positif. Jadi mereka jika tidak datang tepat waktu, berarti mereka akan merasa bersalah. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu, kita menanamkan disiplin positif kepada anak didik kita itu jangan karena mereka melakukannya, jangan mereka tidak ingin kena hukuman, atau mereka melakukan itu hanya ingin dipuji oleh gurunya ataupun temannya. Jadi kita harus menanamkan kepada anak didik kita agar mereka melakukan itu dari dalam dirinya, dari motivasi pada dirinya agar menjadi orang yang lebih baik. Jadi mereka melakukannya dengan ikhlas tulus tanpa adanya paksaan ataupun kita menakut-menakutinya dengan hukuman. Selanjutnya, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak didik kita yaitu ada yang disebutkan Bu Rahayu tadi, ada bertanggung jawab, mandiri, sopan santun, kreatif, gotong royong. Itu semua sudah masuk ke dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh disiplin positifnya apa kira-kira Ibu-ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kecil saja yang kita tanamkan kepada anak-anak. Berdoa, kebiasaan Jumat pagi, terus sholat duha bersama, kemudian melakukan zikir bersama. Itu sudah kita lakukan di SD kita secara berkelanjutan dan sudah masuk ke dalam program pembiasaan anak-anak setiap hari Jumat. Kemudian hal kecil di kelas, melakukan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk selalu melakukan hal itu. Itu merupakan wujud beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Contohnya apa? Sopan santun tadi, membantu teman, bersedekah, jujur, berkata jujur. Tentunya banyak sekali yang nilai-nilai kebajikan yang sudah terkandung dalam
6 dimensi profil Pancasila ini. Itu masih elemen satu. Kemudian yang kedua ada mandiri. Mandiri ini banyak sekali yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang kedua ada berkebinekaan global. Contohnya apa yang bisa kita tanamkan kepada mereka? Berkebinekaan global. Berteman dengan semua teman tanpa memandang ras, suku, agama, dan kepercayaan. Betul sekali, luar biasa Melayu. Berarti anak-anak kita ajarkan untuk tidak membeda-bedakan teman. Jadi mereka berteman tanpa membedakan sukunya, agamanya, ataupun rasnya. Jadi mereka bisa berteman dan bergaul dengan siapa saja dimanapun mereka berada. Dan mereka tentunya harus selalu mencintai negaranya dan menghargainya. Selanjutnya ada bergotong royong. Bergotong royong ini banyak sekali contohnya. Seperti apa Bapak Ibu yang biasanya dilakukan anak di kelas? Kerja bakti membersihkan lingkungan kelas, atau bisa kita sebut tidak kelas. Kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kita biasanya ada Kamis bersih. Kemudian kreatif. Anak-anak bisa kita tanamkan kreatif itu banyak sekali ya. Anak-anak kita bisa ajarkan untuk membuat karya. Dan kita ada P5. Kita juga bisa menampilkan karya tersebut agar anak-anak merasa senang. Selanjutnya ada bernalar kritis. Bernalar kritis itu contohnya seperti apa? Aktif dalam pembelajaran. Betul sekali, aktif dalam pembelajaran. Tentunya kita sebagai guru juga harus bisa membuat rencana pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa sehingga mereka bisa bernalar kritis atau inovatif. Selanjutnya Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kita tidak dapat melakukan self-disiplin. Wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Jadi intinya di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita bisa melakukan memotivasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif, yaitu disiplin positif. Tapi di sini kita tidak bisa sendirian untuk melakukan hal itu. Kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Seperti halnya anak didik kita. Kita sebagai guru tidak bosan-bosan, tidak boleh bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada mereka untuk selalu membiasakan hidup disiplin. Jadi kita harus selalu mengingatkan. Selain anak didik kita juga sebagai guru harus bisa memberi contoh disiplin itu kepada anak-anak, karena kita sebagai teladan bagi mereka. Contohnya saja kita bisa melakukan datang ke sekolah tepat waktu. Jadi anak-anak bisa meniru kita sebagai seorang gurunya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Caranya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, jadi tujuan kita yaitu menciptakan murid yang merdeka. Merdeka di sini syaratnya mereka harus mempunyai rasa disiplin dan menanamkannya pada dirinya dan memotivasi agar selalu melakukan disiplin diri tersebut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapannya di disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak itu mau melakukannya sesuai dengan motivasi intrinsik. Intrinsik itu motivasi yang ada pada diri anak itu tersebut. Jadi kita tidak boleh menakut-nakuti, oh nanti kamu kalau tidak melakukan ini nanti nilai kamu jelek, atau nanti akan Bapak Ibu hukum. Sebenarnya itu tidak dianjurkan di Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menanamkannya pada anak-anak,
disiplin itu tidak dilakukan tidak karena ingin dihukum, jadi harus sesuai dengan motivasi pada dirinya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kita di sini sebagai wali kelas 1 sampai kelas 6 tentu di dalam kelasnya mempunyai keyakinan kelas. Monggo siapa yang mau mengutarakan keyakinan kelas? Percaya dan yakin di dalam kelas itu untuk belajar. Iya, betul sekali. Jadi keyakinan kelas itu seperti suatu peraturan dan di dalam kelasnya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya di awal ajaran baru kita membuat kesepakatan kelas. Kata lainnya keyakinan itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buat dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan cara berdiskusi dengan siswa kita, keyakinan kelas seperti apa yang ingin mereka wujudkan. Tentunya ini juga sebagai kontrol untuk menjadi disiplin. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu tentunya sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sudah membuat? Sudah membuat. Berarti anak-anak dilibatkan dalam membuat kesepakatan tersebut. Contohnya keyakinan kelas itu seperti apa, Bapak? Satu saja. Mengerjakan PR. Betul sekali. Jadi anak-anak itu membuat kesepakatan kelas dan jika mereka melanggarnya, kita juga harus melakukan kesepakatan apa konsekuensinya jika mereka melanggar keyakinan tersebut. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kita menyebutnya kesepakatan atau keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu lebih, kalau menurut di teori ini peraturan kelas itu hanya gurunya yang lebih mengikat. Jadi gurunya yang membuat peraturan itu tanpa melibatkan siswa. Sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita membuatnya dengan kesepakatan murid dengan kita. Jadi kita berdiskusi membuat keyakinan kelas tersebut sehingga mereka tidak merasa dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini jawabannya apa? Untuk keselamatan ya. Kenapa kita untuk memakai helm? Berarti untuk keselamatan. Tapi ada juga orang yang mengapa pakai helm karena takut dengan polisi. Sebenarnya itu tidak betul. Yang betul adalah untuk keselamatan, melindungi kepala kita jika terjadi kecelakaan atau benturan ketika kita berkendara. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini jawabannya apa, Bapak? Kenapa kita waktu pandemi dulu diharuskan memakai masker dan mencuci tangan? Alasannya karena tertular dari berarti untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita. Itu adalah contoh keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau kita yakin pasti kita akan melakukannya. Kalau peraturan biasanya malah kita sering melanggarnya, karena peraturan lebih mengikat dan memaksa. Ini adalah langkah-langkah pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci
konflik. Yang kedua, keyakinan kelas berupa 3 pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata tidaknya. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Kira-kira tidak boleh membuang sampah pada tempatnya itu kalau diubah menjadi kalimat positif seperti apa? Membuang sampah. Betul sekali Bu Sinta. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi kalimat positif. Menjaga, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Seperti tidak boleh bertengkar dengan temannya, itu tidak boleh sebenarnya. Dalam menuliskan keyakinan kelas itu kita harus mengubahnya menjadi kalimat positif. Kalau kita bertengkar, kalimat positifnya apa berarti? Menghargai atau menghormati orang lain atau menghormati teman. Kita tidak boleh menggunakan kata tidak dalam membuat keyakinan kelas di kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi singkat saja. Harus mengerjakan PR seperti itu. Harus melaksanakan piket. Jadi tidak usah panjang-panjang. Jadi anak-anak biar ingat dan selalu melakukannya. Dan kita setelah membuat keyakinan kelas itu biasanya kita printkan atau kita tuliskan kemudian ditempel di kelas masing-masing. Dan di situ mereka selalu melihat, oh ya keyakinan kelasnya seperti ini. Jadi saya harus melakukannya dan tidak boleh melanggarnya. Nanti ada kita mengadakan diskusi. Jika kalian melanggar, tidak mengerjakan PR, nanti kalian ini dikasih hukuman atau konsekuensi seperti apa. Jadi kita harus menanyai dulu kepada anak-anak biar kita tidak memaksakan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya jelas ya, kalau di kelas ya tidak mengerjakan PR atau piket. Jadi sesuatu yang harus dilakukan anak-anak sehari-hari. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang aktif itu bukan kita, jadi anak-anak. Bu, saya inginnya seperti ini, Bu, itu ada teman saya yang nakal. Jadi diadakan peraturan tidak harus menghormati atau menghargai teman biar tidak terjadi pertengkaran. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita harus selalu mengingatkan kepada anak-anak peraturan kita yang telah kita sepakati itu apa saja anak-anak. Kalian harus ingat mengingatnya dan tidak boleh melanggarnya. Ini adalah contoh harapan kelas kita atau keyakinan kelas. Di situ kita bisa mendesainnya dengan menarik agar anak-anak melihatnya juga lebih bersemangat. Di situ ada sikap baik, benar dan jujur, saling menghormati, kita saling membenarkan, mengucapkan salam dan terima kasih, dan seterusnya. Bapak Ibu sudah membuatnya ya di kelas ya? Ya. Semoga mereka selalu bisa menerapkannya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa, Bapak Ibu? Motivasi adalah dorongan atau keinginan yang ada pada diri kita. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu datang ke SD Negeri 1 Wonosari itu motivasinya apa? Tentu banyak alasan, banyak motivasinya. Bu Sinta datang ke sini motivasinya apa? Saya punya motivasi itu ketika melihat anak-anak itu bisa ceria, bisa senang, ketika diajak sama saya itu bukan motivasi. Ya berarti motivasinya ingin mendidik anak-anak ya. Motivasinya untuk mengajar anak-anak, mendidik anak-anak di SD Negeri 1 Wonosari. Bu Rina, motivasinya datang ke SD Negeri 1 Wonosari ini apa? Saya untuk membuat anak-anak itu menjadi
pandai sehingga Ya, saya betul semangat sekali. untuk datang ke sekolah. Luar biasa, Bu Rina mempunyai motivasi datang ke SD Negeri 1 Wonosari ini untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didiknya. Kemudian Bu Rayu, mungkin ada motivasi lain selain membelajarkan anak-anak. Tentunya kita juga ingin mendapatkan imbalan Bu Iya, Rina. saya datang ke sini motivasi saya adalah mengabdi. Yang pertama mengabdi. Jadi, Nah, sesuai dengan tugas saya ditugaskan di sini mengabdi untuk bangsa dan negara. Yang tak lain adalah mendidik, mengajar, mengarahkan, menjadikan SD Negeri 1 Wonosari ini semakin maju. luar biasa, lengkap sekali apa yang dikatakan oleh Bu Rayu. Jadi kita di sini tuh jujur-jujuran ya, kita ini juga mengabdi kepada negara. Kita juga ingin mendapatkan imbalannya adalah gaji. Dan selain itu tugas pokok utamanya yaitu untuk memberikan pembelajaran kepada anak didik kita agar menjadi generasi penerus bangsa yang Berjiwa Pancasila. betul sekali, yang berjiwa Pancasila. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya tadi, Bapak Ibu termasuk ke dalam motif perilaku manusia yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentu kadang 3. yang nomor 3 ya. Nomor 3 dan nomor 2 kayaknya tadi. 2, 3. Yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan. Tentu ya Bapak Ibu, kita ke sekolah ini juga meluangkan waktu meninggalkan keluarga. Jadi ya dikatakan ingin mendapatkan imbalan, ya ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari negara kalau kita mengabdi. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Contohnya kita memberikan pembelajaran yang terbaik, memberikan pelayanan kepada anak-anak yang terbaik akan menjadi generasi penerus yang hebat, dan itu merupakan tugas kita semuanya. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu apa nih Bapak Ibu? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika tentunya kita dulu pernah menjadi seorang siswa, menjadi pelajar, tentunya juga pernah dihukum. Rasanya bagaimana? Menyakitkan, malu, menyakitkan, dan itu membuat anak sakit. Sakitnya itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu sesuatu sama sih, hampir sama. Tetapi kalau konsekuensi ini jangkanya jangka pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, kalau hukuman ini kalau disimpulkan lebih menyakitkan dan lebih membekas kepada hati anak-anak kita. Kalau konsekuensi ini sakit hatinya jangka pendek, jadi tidak lama. Ini masih ada, yaitu kayak identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Hukuman ini sebenarnya tidak dianjurkan ya Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak. Jadi ada 2 cara. Yang pertama ada konsekuensi namanya, yang ketiga ada restitusi. Hukuman dikatakan identitas gagal karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak tidak nyaman jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, tetapi sedangkan yang dihukum biasanya cenderung pendendam nantinya. Kalau
anak didik kita kan masih dasar, jadi belum sampai ke situ. Kalau pikirnya kalau mereka sudah besar, tentunya mereka akan berpikir ke arah ke situ. Selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini boleh dilakukan di sekolah kita. Konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman, tetapi tidak menyakitkan, tidak lebih menyakitkan. Korban bisa diabaikan, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masih ada lagi penjelasannya. Ini adalah contoh hukuman. Dampaknya apa? Dampaknya pada murid yaitu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau untuk konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri, penahanan. Kalau untuk restitusinya, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Restitusi itu ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita menanyakan dulu kepada anak-anaknya, kenapa kamu melakukan hal ini? Kalau hukuman kan langsung, kamu sudah melanggar peraturan ini, jadi kamu harus dihukum seperti ini. Kita mengabaikan alasan anak mengapa melanggar hukuman peraturan tersebut. Nah, di sini ada tebak-tebakan Bapak Ibu, mohon disimak dan dibaca. Tebak tindakan. Nomor 1, menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Apa rasanya? Tidak menyakitkan. 100 kali? Mencatat 100 kali. Tidak menyakitkan, tapi membuat anak jerah. Karena kalau mengulang, dia akan mencatat 100 kali. Bukan hukuman. Sebenarnya bukan sama konsekuensi juga. Oh iya, mirip. Persamaan. Tipis bedanya. Kembar tapi tidak identik lah. Tapi kalau ini menurut saya konsekuensi. Konsekuensi Karena ya. itu suatu aturan di mana anak tidak boleh terlambat. Ketika terlambat, dia harus menulis sebanyak 100 kali. Berarti konsekuensi. Bukan hukuman ya? Bukan hukuman. Iya, saya juga bingung kan. Bukan hukuman. Yang kedua, menyuruh murid latih mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Karena ada di mana ada tindakan itu yang berupa fisik ya, larinya capek, Ya. itu berupa fisik, itu bisa dikatakan hukuman. Hukuman. Ya. Oke, nanti kita lihat ini jawabannya. Saya juga masih berapa konsekuensi yang hukuman. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman. Hukuman. Kalau kita memainnya hukuman ini lebih ke fisik ya. Iya. Menyakitkan, berat. Iya, kan tadi kan sudah dibicarakan di awal, hukuman itu membuat anak denda. Nanti ada hukuman yang sakit hati. Nah, kalau secara kan hanya moral ya. Selanjutnya murid meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Konsekuensi. Bentar ya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ini. Nah, ada salah satu siswa misalnya datang kok memakai warna sepatu coklat atau merah. Nah, anaknya itu suruh melepas sepatu seharian tidak ketika melakukan pembelajaran. Ini hukuman karena dia melanggar aturan. Hukuman ya? Hukuman. Ya. Melanggar aturan. Melanggar aturan kan? Ini namanya keyakinan sekolah, atau peraturan sekolah. Iya, peraturan yang melanggar.
iman. Selanjutnya menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pembelajaran PJOK. Hukuman. Monggo guru PJOK, ini hukuman atau konsekuensi? Pertanyaannya tadi apa? Itu tuh. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pembelajaran PJOK. Menurut Bu Guru PJOK ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba kita cek jawaban kita. Hukuman, konsekuensi. Oh, yang pertama hukuman ya? Hukuman. Ada visinya. Menulis. Terima kasih atas jawabannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengertian restitusi yang pertama bukan meneruskan kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Dan menguatkan siswa fokus pada pencarian solusi. Nah, maksudnya restitusi ini kita ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita mau mencari tahu alasannya. Misalnya, kamu kenapa hari ini datang terlambat? Kita tanya dulu alasannya kenapa. Kita dengarkan, kemudian kita cari solusinya bersama. Dan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu melanggar atau peraturan sekolah apa yang sudah kamu melanggar. Jadi kita membicarakan dengan anak itu dengan baik-baik. Selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya apa? Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya Bapak Ibu milih yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kalau kita sebagai guru seharusnya dianjurkan untuk memakai yang restitusi. Sebenarnya hukuman itu tidak dianjurkan ya. Oh, ice breaking. Ice breaking apa ya ini? Pak ini tepuk semangat. Di tempat duduk saja enggak boleh deh Pak. Iya Ibu. Ya sama-sama nggih.
Bertahan hidup di sini, Bapak Ibu kalau ingin bertahan hidup apa yang Bapak Ibu lakukan? Makan, bekerja, untuk menghasilkan ekonomi, betul, Makan. untuk makan. tujuannya untuk makan. Ya, untuk bertahan hidup berarti kita perlu pertama adalah makan. Kalau ingin makan, ingin beli makanan kita harus bekerja. Kalau tidak makan kita akan tidak bertahan hidup. Ya, itu. Itu yang terutama. Selanjutnya sehat. Kalau nggak sehat makan pun juga tidak enak. Ya, sudah kita tidak hidup. Kemudian kita butuh rumah untuk tempat tinggal, Berlindung. berlindung. Karena itu sangat penting. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia pasti memerlukan kasih sayang dari siapa saja, Bapak Ibu. Dan rasa diterima, kebutuhan ini akan hubungan dengan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan rasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya dengan tidak direka dengan teman-temannya atau di apa ya namanya? Kalau anak-anak namanya cincingan, nah itu Nggak boleh. nggak boleh. Berarti itu termasuk apa? Rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman dan rasa diterimanya kurang, sehingga mengakibatkan anak menjadi minder atau sakit hati. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan yaitu mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Penguasaan, contohnya apa ya penguasaan? Misalnya Memahami ketika di dalam kelas itu memahami pelajaran, memahami apa yang dikatakan guru. memahami apa yang dikatakan guru itu dekat apa ya kegiatan murid kita ya. Berarti mereka penguasaan dan mereka bisa melakukan yang misalnya nilainya bagus. Iya. Ketika nanti ditanya oleh guru, mereka bisa menjawab. Bisa menjawab. Kalau begitu mereka bisa menjadi memiliki rasa percaya diri dan harga diri di dalam kelas. Betul sekali. Jadi penguasaan itu ya timbul pada diri kita sendiri ya. Selanjutnya ada kebebasan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contohnya butuh kebebasan. Anak-anak disuruh menulis saja sehari, apa yang terjadi? Memberontak, jenuh, dan protes tentunya. Mereka kan masih anak-anak, dunianya masih dunia bermain, bergerak. Jadi kita harus merancang pembelajaran yang bisa menyenangkan siswa, tidak hanya menulis, membaca. Jadi kita harus menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa lebih semangat dan bisa bebas dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tentunya di sela-sela pembelajaran anak-anak juga butuh kesenangan. Contohnya ada ice breaking, dia dengan temannya bergurau, itu tak apa-apa kan, itu butuh kesenangan. Asalkan ya tetap konsentrasi ketika dalam pembelajaran. Sekarang kita tebak-tebakan lagi. Ini Bapak Ibu tebak kira-kira ini kebutuhan manusia yang mana? Tadi kan ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang. Nanti kalau lupa tak. Contoh 1, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Itu termasuk kebutuhan manusia ya Pak? Kesenangan. Kesenangan betul. Karena tapi kesenangannya ini kurang tepat ya. Soalnya waktu pembelajaran kok nyanyi-nyanyi. Nah, itu tidak boleh. Itu sebenarnya tidak boleh. Mengganggu. Itu mengganggu temannya. Tapi kan mereka butuh kesenangan. Tapi ada waktunya sendiri ketika waktu pembelajaran SBK bisa. Selanjutnya ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan
nggak tahu ya namanya siapa. Bu gurunya dipameri cepet, tapi dia tidak menunjukkan secara langsung. Sedangkan gurunya nggak mengujinya, padahal dia ingin dikasih saya atau apa tadi? Tasa diterima. Selanjutnya aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Itu kebutuhan apa? Kebebasan. Kebebasan. Kenapa kok dikatakan kebebasan? Mereka ingin Pembelajaran yang modelnya mungkin baru. ya Dulu itu hanya ceramah saja anak ngantuk, bosan, rame juga nggak boleh. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan dan mengakibatkan anak tidak bosan dalam pembelajaran. Selanjutnya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Apa? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku. Penguasaan, ya. Dia itu nggak pede dengan gambarannya, tapi sedangkan menurut Bapak Ibu gurunya itu bagus. Gambaran itu ditunjukkan kepada teman-temannya. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Wow, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Guru sebagai penghukum yaitu menghadik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau untuk pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melanggar ini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, dengan perkataan itu anak-anak merasa bersalah. Kalau kita memposisikan kita sebagai teman, contohnya membuatkan alasan-alasan untuk murid. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu dalam hal ini. Jadi itu sebagai teman kita mengajaknya itu seperti teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya. Misalnya ada salah satu siswa melanggar, misalnya tidak tiket. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu melanggar peraturan yang mana? Kita hanya jadi pemantau. Selanjutnya manajer. Manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau manajer ini yang dianjurkan di sini yaitu kita sebagai guru memposisikan kita sebagai manajer, bukan menjadi pemukul, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Kira-kira di manakah posisi kontrol Anda biasanya Bapak Ibu? Ketika menangani anak-anak melanggar kedisiplinan kelas atau kedisiplinan sekolah, posisi kontrolnya biasanya kita sebagai apa? Kebanyakan kita sebagai apa? Penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita biasanya ada di posisi mana? Biasanya Bu Rayu ini posisi saya pembuat rasa bersalah. Kadang ya pembuat rasa bersalah, kadang ya tumpah, kadang lingkungan tahu. Ya. Kadang ya manajer. Kasusnya sih Bu, masalah Tergantung masalahnya. Kan masalahnya ya. Iya. Kalau masalahnya terlalu fatal, kita biasanya memposisikan sebagai Penghukum. masalah bersalah itu tadi dan merasa bersalah. Tapi kadang kita menjadi manajer. iya Manajer ya? Iya. Oh, sudah betul sebutannya ya. Manajer. Kadang ya kalau kasusnya terlalu berat kita jadi penghukum juga. Iya. Ya terus yang semuanya kita kita gunakan 5 posisi kontrol ini. ini lima posisi kontrol ini. Jadi kelima-limanya di posisi kontrol Anda biasanya. Nah sekarang mari kita simak video 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu nanti tahu bedanya penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah itu seperti apa, menjadi teman itu bagaimana kata-katanya, kalimatnya, sebagai
sebagai pemantau itu seperti apa dan sebagai manajer. Nanti setelah menyimak video ini, Bapak Ibu saya minta untuk ciri-cirinya sebagai pembuku itu seperti apa. Kita simak bersama nanti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mengamati video tadi ya. Kira-kira ciri-ciri kita sebagai pembuku itu seperti apa? Nada, Egois. egois, tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk menjelaskan alasannya kenapa dia datang terlambat. Kemudian diktator, Menegur dengan suara yang sangat betul sekali Bu Lin, menegur dengan suara yang keras dan apa? tidak memahami kondisi dan keadaan siswa. Oke, jadi selain menegur dengan suara keras, kita tidak memberi kesempatan siswa untuk menjelaskan alasannya. Kemudian biasanya kita memakai telunjuk kita yang buting-buting istilahnya, dan mata kita lebih melotot. Jadi posisi pembukum Hukum biasanya berbicara dengan nada kita lihat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
salah. Terlihat dari apa Bapak Ibu, dari yang dikatakan guru tadi kepada Naren. Terlihat dari kata-katanya atau kalimatnya. Dia mengatakan bahwa ya, apakah kamu tidak kasihan kepada ibu, nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah. Lebih cenderung apa ya? Lebih cenderung mementingkan dirinya. Mementingkan dirinya daripada muridnya kan ya. Dan tidak juga menanyai kepada Naren. Kalau kamu nanya apa Naren, tidak memberikan kesempatan. Gurunya termasuk agak egois karena takut dimarahi. Membuat rasa bersalah berjalan dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi Nah, tadi itu adalah posisi kita sebagai teman, menyelesaikan masalah sebagai teman. Itu dampaknya apa Bapak Ibu kepada murid kita yang telah melakukan kesalahan? Diremehkan. Kita lebih diremehkan dan tidak apa ya, tidak menandakan kita diremehkan gitu tadi ya. Diremehkan karena nggak punya sopan loh. Iya, kita diremehkan. karena jadi anaknya itu tidak punya bambu diremehkan anaknya kita. Dan kalimatnya Ibu Guru tadi lembut, lemah lembut, tapi tidak membuat anak itu jerah dan lebih diremehkan. Coba kita lihat alasannya. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol
menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi ini, Itu tadi adalah kayak video 5 posisi kontrol restitusi. Tentunya kita disarankan untuk memakai memposisikan diri kita sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Sebagai manajer. Lanjut. Sekarang yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, cara untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita memposisikan kita sebagai manajer dengan panduan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu tidak langsung menyalahkan murid
semua pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menanyakan dulu kepada murid apa alasannya untuk kenapa kok melanggar peraturan itu, dan kita tidak menyalahkan murid. Kita memberi penguatan bahwa kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya. Setelah siswa menjelaskan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Yang ketiga, dari kesalahan murid dapat memperbaiki kesalahan. Kita tanyakan kepada murid keyakinan keras apa yang melanggar dan solusinya apa untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh perkataan yang kita gunakan untuk langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini adalah contoh perkataan guru. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ini adalah contoh-contoh perkataan yang kita bisa gunakan tergantung masalah siswanya itu seperti apa. Yang lainnya kita menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh perkataannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebijakan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa ya? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita bisa menggunakan salah satu atau dua perkataan yang sudah dicontohkan dari menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tidak harus menanyakan semuanya, tergantung masalah yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sini saya mau melihat pemahaman Bapak Ibu tentang restitusi. Kita memposisikan sebagai manajer dan menggunakan 5 posisi kontrol. Tadi saya sudah membagikan kalau bekerja kasus, di situ ada kasus. Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan kasusnya. Nanti praktek 2 alat saja, mempraktekkan sesuai dengan kasusnya. Ada yang menjadi guru dan siapa yang menjadi siswanya. Di situ ada kasus. Boleh baca, boleh sekali. Kalau sudah, saya minta bantuannya untuk membacakan hasil diskusinya tentang penyelesaian kasusnya. Ya, monggo mulai sama Bunda. Kasus yang itu. Oh ya. Di sini. Di sini, mau juga. Oh iya. Saya jadi gurunya ya. Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu kenapa kamu saya panggil di sini? Kemarin saya pas ujian itu Coba ceritakan kronologinya kejadian itu. jadi kemarin waktu ujian saya membawa catatan kecil dalam ruangan ujianku, dan pengawas itu tahu kalau saya mencapai dan membawa catatan itu. Oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Iya Bu, saya minta maaf.
bagus. Dengan senang hati Bapak Ibu akan membantu kamu menyelesaikan tugas, memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Tepuk tangan untuk Saudari dan Musibah. Terima kasih sudah mau membacakan hasil diskusinya tentang kasus mencontek. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini sudah paham tentang 5 posisi kontrol. Sebaiknya kita memposisikan kita sebagai apa? Manajer. Dan kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak 5 kebutuhan manusia tadi sebagai seorang murid. Dan alhamdulillah hari ini demikian pemaparan saya tentang disiplin positif di luar sekolah. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi generasi yang unggul dan berkarakter. Masih terus pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.